yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Haleluya. Biarlah kami boleh mendengar suara Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama kita katakan amin. 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 Haleluya. Halo. Haleluya. Meskipun hujan, cuaca dingin, tapi jangan roh kita lemas. Amin. Dan juga jangan tertidur nanti kita. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik pada malam hari ini kita buka Alkitab kita. Mari buka Alkitab kita, saya ambil dari Lukas 12. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Dapat? Amin. Baik, ada beberapa ayat. Kita baca bersaut-sautan saja ya. Nah, karena nanti kalau satu-satu mungkin nggak kebagian semuanya. Kita baca bersaut-sautan. Saya nanti ayat 35. Bapak Ibu ayat 36 demikian sampai selesai 40. Amin. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 1, 2 ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang supaya tidak datang mata pintu segera ditempatkan bagimu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapat mereka pada demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tetapi kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu sangkakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini saudara, saya diingatkan oleh Roh Tuhan kita bahwa tujuan kekristenan itu ialah pulang ke surga. Tujuan kekristenan itu ada, tujuan kekristenan itu hadir di dunia, tujuan Yesus datang ke dunia ialah untuk membawa engkau dan saya pulang ke surga. Amin. Sebab dunia ini Bapak Ibu, ini bukan lagi dunia yang dirancang oleh Allah ketika dulu dia menciptakan ini. Ini bukan lagi dunia yang dalam rancangannya itu. Ini sudah menjadi dunia yang rusak. Amin. Dunia yang kalian tempati dan saya tempati ini, dan kehidupanmu sehari-hari itu dunia yang rusak. Dunia yang tidak lagi berjalan menurut rancangan Allah semula. Nah, jadi dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang rusak inilah kita berada. Kita semua berada. Termasuk tetangga-tetangga kita, termasuk keluarga kita di mana-mana.
Mereka semua sama dengan kita, sama-sama berada di bumi, di dunia yang rusak ini. Rusak oleh dosa, rusak oleh iblis. Nah, ke dalam dunia yang rusak inilah Allah, jelmaan Allah yaitu Kristus Yesus datang 2000 tahun lalu. Tujuannya satu, membawa kita pulang. Itu tujuan Yesus datang, membawa engkau pulang dari dunia yang rusak ini. Ini yang Tuhan singkapkan kepada saya belakangan ini. Karena saudara, selama beberapa generasi terakhir, kekristenan mengarah kepada arah yang berbeda. Kekristenan dibawa oleh gereja-gereja, oleh pengkhotbah-pengkhotbah kepada arah yang berbeda, yaitu arah berkat duniawi, berkat material. Yaitu bahwa kekristenan itu seolah-olah klop dengan yang namanya kemajuan dunia, klop dengan yang namanya industri, klop dengan yang namanya pengejaran kesuksesan. Inilah yang disebut dengan ajaran kekayaan, ajaran kemakmuran atau teologi sukses. Jadi seolah-olah Kristus datang untuk mengubah kita dari orang miskin menjadi orang kaya menurut materi. Jadi orang-orang terus didorong untuk membicarakan uang di gereja, untuk membahas uang, memikirkan uang. Bahkan kalau Bapak Ibu sering menonton YouTube khotbah-khotbah pendeta-pendeta dari luar negeri di beberapa puluh tahun yang lalu, sampai dompet mereka diarahkan ke surga dalam nama Yesus, penuh. Money, uang. Kekristenan 2 generasi terakhir atau 3 generasi terakhir dibawa menyimpang dari tujuan ke surga menjadi tujuan kepada penguasaan dunia. Doktrin-doktrin itu pasti tersisa kepada generasi kita sekarang. Pasti ada, tertanam. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, meskipun mereka tetap pergi ke gereja, tapi mereka tidak menyadari tujuan panggilan Kristus. Jadi apa tujuannya? Saya sampaikan sekali lagi. Tujuan Yesus datang itu untuk membawa engkau pulang dari dunia yang rusak ini ke dalam kerajaan sorga. Itu tujuannya. Amin. Kalau bukan itu tujuannya, Yesus tidak akan datang. Lebih baik dia memberkati kita dari sorga sana dengan berkat materi. Tapi dia datang untuk melayakkan kita pulang ke sorga. Dengan cara apa? Menebus kita. Kita yang berdosa diberikannya pengampunan. Sehingga supaya kalau kita betul-betul menerima pengampunan itu, seperti si Jaka yang pernah saya terangkan, seperti si Jaka menerima karunia dari si Tuhan rahmat, maka kita saudara-saudara dilayakkan oleh darah Yesus untuk pulang. Oleh karena itu kita mulai malam hari ini, mulai hari-hari ini, kita harus berfokus ke surga. Jadi fokus doktrin kekristenan haruslah surga. Fokusnya harus surga. Tidak boleh berkat di dunia, tidak boleh. Itu bukan fokus kerajaan Tuhan. Itu bukan fokus ajaran Yesus Kristus. Bukan. Coba dulu kita buka satu perikop lagi. Coba buka Lukas 12. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Perhatikan, saya bacakan buat kita semuanya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku,
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri di dunia ini, tentunya jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, seperti inilah, seperti orang kaya yang bodoh inilah sebetulnya pola kerohanian kekristenan yang terlanjur terbangun dalam generasi kita. Apa itu yang tergambar di sini? Orang ini merancang-rancang masa depannya. Orang ini merancang-rancang keberhasilannya, merancang-rancang apa lagi yang mau kulakukannya supaya semakin besar. Apa lagi yang mau kulakukannya supaya semakin bertumbuh bisnisku. Supaya semakin begini, supaya semakin begitu, supaya aku semakin tinggi kesarjanaanku. Ini sebetulnya contoh yang apa ya? Contoh yang agak-agak mungkin bisa dikatakan vulgar ya, atau mungkin contoh yang agak kasar mungkin ya yang Tuhan katakan di sini. Tapi secara halus sebetulnya pikiran kita semua sama dengan orang bodoh ini. Dalam skup-skup yang lebih kecil. Dia kan punya hasil bumi, hasil pertanian yang berlimpah-limpah. Lalu lumbungnya tidak muat lagi. Ini kan namanya perkembangan bisnis, iya kan, perkembangan usaha. Lalu apa yang ada di pikirannya? Aku akan bangun lagi lumbung-lumbung lebih besar, begini. Yang sedang Tuhan tunjukkan di situ, saudara-saudara, ialah fokus pikiran. Gitu. Yang sedang Tuhan tunjukkan di situ bahwa manusia sekarang ini fokus pikirannya adalah kepada perkara-perkara di dunia ini. Ini yang Tuhan tunjukkan di perumpamaan itu. Bukan sorga. Fokus pikiran manusia yang bodoh itu bukan sorga, tapi dunia ini. Dan lihatlah ada berapa banyak orang Kristen yang fokus pikirannya sorga. Dan ada berapa banyak orang Kristen yang fokus pikirannya seperti ini. Kalau saya mungkin memberikan persentase, mungkin orang yang fokus pikirannya ke sorga, saudara, itu mungkin hanya sekitar 5 atau sampai 10% dari seluruh orang Kristen yang ada. 5 sampai 10%. Selebihnya sama dengan orang ini. Ke gereja tetap ke gereja, tetap aktif melayani. Tapi fokus pikiran yang tersimpan di pikiran kita ialah perkembangan kemajuan saya di dunia ini. Ini fokus pikiran kita. Kita akui apa enggak. Dan Tuhan malam hari ini menyingkapkan bahwa ini fokus yang salah. Amen. Tuhan sedang menyingkapkan kepada kita bahwa aku datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk melayakkan engkau pulang dari dunia yang rusak ini ke rumahku. Kalau bukan surga tujuan kekristenan, maka kekristenan itu tak lebih daripada sebuah agama, tak lebih daripada sebuah ajaran psikologi. Kebenaran firman Tuhan, surga itulah tujuan kekristenan. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungkanlah ini. Mari jadikan surga sebagai tujuan hidupmu. Termasuk anak-anak kami yang masih sekolah. Jangan lagi cita-citamu menjadi tujuanmu. Inilah yang menjadi cita-cita semua orang di dunia ini. Kalau bahasa Alkitab, inilah yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu apa beda kita dengan mereka? Jadi fokus pikiran kalian haruslah ke surga. Amin. Hidup kita di dunia ini ya kita jalankan saja. Kita jalankan hidup kita, pekerjaan kita jalankan dengan sukacita, tapi hati kita terfokus ke surga. Ada satu analogi yang mungkin bisa mempermudah kita memahami ini. Saudara pernah nggak saudara berada di stasiun, mungkin mau berangkat naik bis, ya kan? Stasiun,
mau berangkat naik bis. Nah, bisnya berangkat misalnya katakanlah jam 8 malam, ya kan? Lalu kita sudah ada di sana kira-kira jam 7, ya kan? Kira-kira jam 7. Nah, ini suasana yang sama juga ada di bandara-bandara yang menunggu keberangkatan. Tapi kita ambil aja contohnya stasiun bis. Nah, kira-kira seperti apa fokus pikiran saudara pada situasi seperti itu? Bis belum berangkat, bis berangkat jam 8. Dan tujuan kita ada di situ ialah supaya ikut. Tujuan kita ada di stasiun itu ialah untuk ikut berangkat. Bisa dipahami? Nah, kira-kira kan masih ada beberapa waktu yang tersisa kan sebelum berangkat itu. Tapi kita sudah di situ. Kira-kira bagaimana cara kita beraktivitas di stasiun itu? Apakah akan sama dengan orang-orang yang tidak punya niat berangkat? Orang-orang yang tidak punya niat berangkat tentu mereka mungkin mau makan-makan ke sebelah sana. Ayo makan-makan sana yuk. Ayo, lalu pergi mereka makan-makan di situ. Kita yang ikut berangkat tentu kita akan berpikir-pikir kan. Janganlah ikut aku makan-makan di sini. Nanti ketinggalan. Karena hati kita terikat kepada keberangkatan itu. Bisa nggak dipahami yang saya maksudkan ini? Itulah psikologi saat kita sedang menunggu keberangkatan bis. Juga di bandara juga seperti itu. Memang kita tetap beraktivitas di situ. Kita tetap cerita dengan teman. Kita tetap mungkin baca koran. Kita mungkin tetap sekali-sekali ke warung kopi gitu kan. Atau mungkin di sebelah situ ada warung makan, mungkin kita lapar, kita ke situ. Tetap kita lakukan aktivitas kita. Tapi hati kita terikat kepada keberangkatan itu, betul tidak? Hati kita terikat. Jadi kita tidak akan pergi jauh-jauh gitu, dan kita tidak akan membiarkan hati kita tertarik pada hal-hal yang akan menyita fokus perhatian kita. Karena perhatian kita tertuju kepada keberangkatan itu. Seperti itulah yang sedang saya ceritakan tentang fokus kita terhadap kepulangan kita ke sorga. Bisa dipahami? Jadi kita sedang menunggu jemputan ke sorga. Amin. Saudara sedang menunggu jemputan ke sorga. Saya sedang menunggu jemputan ke sorga. Jangan sampai gagal. Gagal kenapa? Karena tertarik dengan di kiri sana, tertarik dengan yang di kanan saya. Lalu saya pergi ke sana dan larut di situ. Larut di sana, hanyut. Lupa saya pada jemputan yang sedang saya tunggu-tunggu itu. Ini maksud saya. Hati kita harus terikat, terfokus kepada sorga. Amin. Hatimu harus ke sana, Bapak. Jadi kita tetap menjalankan aktivitas kita, tetap kita bekerja, tetap ladang kita usahakan. Tapi jangan lagi seperti orang yang tidak sedang menunggu-nunggu jemputan. Amin. Harus pikiran kita tertuju kepada jemputan itu. Kalau pikiran kita, hati kita fokusnya kepada menunggu-nunggu jemputan ke sorga, maka apapun yang terjadi di tempat pekerjaan kita itu, misalnya atau di lingkungan hidup kita itu, hal-hal yang mungkin mencoba menyerang kita atau menghasut kita, memprovokasi kita supaya berkelahi, supaya ribut, supaya bagaimana, itu akan kita hindarkan. Gitu. Kita pasti sudahlah, aku lagi fokus menunggu jemputan, kan begitu kan? Aku lagi fokus menunggu jemputan ke surga. Jadi ini kita abaikan sajalah gangguan-gangguan yang orang bikin ini. Sama seperti yang tadi, yang sedang menunggu keberangkatan ke Medan atau ke Jakarta itu. Orang mungkin, mungkin kata orang sebelah sana, ya sudahlah. Nanti kalau aku layak, aku ladeni, jadi apa aku di situ? Jadi apa namanya? Jadi terikat di situ, jadi larut di situ. Udahlah, nggak usah aku ladeni. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang harus engkau tidak ladeni di dunia ini. Banyak hal yang harus kita abaikan.
di dunia ini. Apa yang harus kita abaikan itu godaan-godaan kedagingan. Abaikan, Bapak Ibu. Amin. Abaikan godaan keasikan, apapun keasikan, abaikan saudara. Karena kita berada di dunia yang rusak, sedang menunggu jemputan Tuhan. Dia sudah menjadikan kita warga kerajaan sorga, tinggal eksekusinya. Sudah ada KTP kita dikasih, tapi belum dipindahkan ke tempatnya, ke kampung halaman kita itu. Engkau sudah warga kerajaan sorga, sudah ada KTP-mu, KTP sorgawi, tapi belum dipindahkan ke sana, tinggal mengeksekusi, diambil truk, pindah ke sini. Tinggal itu yang kita tunggu. Paham Bapak Ibu? Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak hanyut dengan dunia ini. Kita tidak mengejar dunia ini. Tadi saya gambarkan bagaimana gereja kita, gereja kekristenan, 2 generasi terakhir ini hanyut dengan dunia, hanyut dengan pengejaran dunia, dengan reputasi, dengan kekayaan, dengan kemewahan-kemewahan. Ya, kemewahan-kemewahan. Saya banyak melihat nama-nama besar pendeta-pendeta di Instagram mereka, itu kemewahan semua yang ditayangkan di sana. Kemewahan. Seolah-olah mereka sedang memberitahu inilah kekristenan itu, diberkati Tuhan secara materi. Enggak, bukan itu. Bukan. Amin. Fokus ke surga. Nah, bagaimana caranya supaya fokus hidup kita tetap terjaga ke surga? Pertama, mulailah merindukan surga, kampung halaman kita itu. Amin. Kemudian Bapak Ibu, banyaklah berdoa. Kita harus banyak berdoa kepada Bapa kita yang di surga, kepada Tuhan kita Yesus. Pagi-pagi bangunlah dan berdoalah. Tunjukkan bahwa engkau sedang merindukan surga itu. Tunjukkan bahwa engkau siap-siap untuk diangkat ke sana. Mulai kita katakan, aku bosan Tuhan dengan dunia ini. Enggak apa-apa kita katakan itu, karena memang kita bukan warga dunia lagi. Kita harus mulai merasa bosan dengan dunia ini, dengan kemajuan yang disebut kemajuan teknologi, hiburan segala macam. Semua itu tidak membuat bahagia. Kita pikirnya kekayaan itu membuat bahagia. Enggak. Saya kenal banyak orang kaya yang buat kita mungkin bahagia, tapi sebenarnya gersang. Kebahagiaan itu ialah ketika hati kita bersuka cita, dan kebahagiaan terbesar, sukacita terbesar ketika kita merasakan kasih Yesus di hati kita. Kalau soal hidup ininya saudaraku di dunia ini, standarnya sebetulnya semua. Kita semua 3 kali makan satu hari. Dan kita juga yang bisa nyangkut di tubuh kita hanya hanya 1 setel pakaian. Betul enggak? Bisa enggak sekaya-kayanya orang sampai 20 setel pakaian nyangkut di badannya setiap hari? Enggak bisa. Tetap juga 1 setel pakaian. Sepatu, sendal, kaki kita hanya punya 2 sepasang, betul enggak? Kaki kita hanya sepasang, hanya 2. Jadi kita hanya butuh sepatu sepasang. Tidak ada artinya yang punya sepatu sampai 2 lemari. Nggak bisa dipakainya sekaligus itu Bapak Ibu. Jadi itu nggak bikin dia bahagia sebetulnya. Malah dia kadang-kadang pusing memikirkan biaya perawatannya, memikirkan ini itu segala macam. Itu hanya kepuasan kamuflase. Jadi maksud saya tidak usah lagi kita fokus dengan mimpi-mimpi akan dunia ini Bapak Ibu. Amin. Mari kita fokus kepada surga saja, kepada Bapa kita yang sedang menunggu kita di sana. Bapak Ibu, namamu sudah terdaftar di surga. Katakan amin. Dan Bapamu sedang menunggumu pulang ke sana. Itu bukan kematian, saudara-saudara. Ke surga itu bukan kematian. Ke surga itu kehidupan kekal. Yang kematian itu ke dalam api. Itu dia yang disebut kematian. Amin. Tentu kita sudah ada saudara-saudara kita yang meninggal. Bapak saya sudah meninggal di rumah ini bapak saya. Persis mungkin di tempat duduk saya sekarang ini. Di sini dulu ada kursi dan di tempat inilah dia meninggal.
di hadapan kami sekeluarga. Nah, saya yakin Bapak saya di sorga. Karena sehari sebelumnya dia bertobat dan nampak sangat bersinar-sinar wajahnya. Bapak saya yakin dia di sorga. Opung saya, bapaknya bapak saya, dia meninggal di pangkuan saya. Dan selama dia bergumul dengan napasnya yang terakhir, saya mengajak dia berdoa. Dan ketika selesai berdoa, disitulah dia mengembuskan nafasnya. Jadi saya yakin opung saya itu juga di surga. Jadi kalau saya membayangkan mereka sekarang di sana, itu sangat indah, sangat bahagia. Itu kehidupan, saudara-saudara, kehidupan kekal yang indah. Kita harus mulai membayangkan surga itu. Saya membayangkannya. Saya membayangkan surga itu, saya merasa rindu. Kapanlah Tuhan datang? Kapanlah Tuhan datang? Kalau kita fokus ke surga Bapak Ibu, kita mulai bosan dengan semua ini. Bosan kita. Tidak menarik lagi dunia ini. Amin. Jadi kita pun bisa menjalankan hidup kita normal saja. Enggak dikuasai obsesi di dunia ini, enggak dikuasai ambisi, enggak dikuasai keinginan-keinginan hasrat untuk memiliki semua. Enggak dikacaukan lagi dengan semua itu. Enggak dibebani lagi dengan semua itu. Indah hidup ini, ringan-ringan saja hidup ini. Ringan-ringan saja. Dan percaya satu hal, Tuhan memeliharamu, saudara-saudara. Amin. Justru semakin kita khawatir, semakin kita mengarsapkan nguluton, semakin kita jauh dari pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau hidup kita anteng-anteng saja, sukacita saja, fokus kepada Bapa, fokus ke surga, malah Tuhan berkati usaha kita, jangan-jangan. Tuhan berkati usaha kita. Tuhan berkati pekerjaan kita. Misalnya itu Mama Angel, jangan-jangan nanti orang pesan lagi. Eda bikin sama aku 10 contohnya kan. Karena kita fokus kita kepada Bapa dan Bapa kita itu memelihara kita. Amin. Bisa dipahami amin? Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai peka kepada suara Tuhan kita Yesus. Pekalah kepada suara Tuhan kita. Sebab Dia, saudaraku, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membimbing kita setiap hari, karena Dia tidak ingin tujuannya yaitu membawa kita pulang dari dunia ini ke surga rusak. Dia tidak ingin itu rusak. Dia tidak ingin itu gagal. Yesus adalah orang terbesar yang berjuang keras untuk memberhasilkan engkau pulang ke surga. Berapa besar keinginan kita pulang ke surga, jauh lebih besar keinginan Yesus supaya engkau pulang ke sana. Amin. Kita mungkin tidak terlalu besar keinginan kita hari ini. Engkau mungkin belum terlalu besar keinginanmu hari ini. Belum terlalu besar. Tapi Yesus sangat besar keinginannya engkau pulang ke sana. Jadi Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Amin. Karena itu mari kita peka mendengar suara Tuhan. Saya mau ngajak kita nyanyi dulu. Ada satu lagu yang lagu lama ya. Ku dengar Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu. Ku dengar Tuhan. Manggil marilah. Jiwa
hati saya, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku dengar Tuhanku, ku dengar Tuhanku, memanggil Maria oleh darah-Mu yang kudus. Jiwaku sucilah, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, haleluya. Datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Haleluya. Oh, sucikan Tuhan, haleluya. Sucikan hati kami, mampukan kami membuang semua pesona-pesona dunia ini Tuhan. Urapi hati kami. Hallelujah, hallelujah,